teman-teman, kita akan menuju Wonosari Night Rider with Sukamti bersama kelinci. Gak usah dilepas, jelek ya? Singan. Udah gitu, ganteng, ayo. Teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan jauh ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita selamat sampai tujuan dan pulang dengan bahagia. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Udah. Kenapa itu? Gasro, you know Gasro? I know. Yang bonceng saya bawa gunung 2. Tahu. Jadi kita itu touring berkedok kondangan. Berangkat dari sini itu jam 11, kita ada 10 motor dan 1 mobil safety car. Terus kita berhenti makan di Teh Poci di Pasar Wonosari. Nah, itu enak, di sana enak. Jangan kacang panjang dibikin pendek, itu enak. Halo Das, kameranya kita bajak. Seperti biasa, jangan percaya kata-kata saya 100%. Kalau pakai nasi sebenarnya enak lagi. Kalau nggak pakai nasi, Kan diet. pang is diet. Sudah dijatahkan bahwa akan ada safety car, bisa diisi barang-barang di belakangnya, barangnya anak-anak, barang-barang kita semua sekaligus. Kalau nggak minta kalau ada hal yang kita bisa membawa ini sekarang tim. Kendala dimulai yaitu adalah motor gajahnya Pak Erik 1100 cc itu mogok, nggak bisa nyala starternya, jadi harus didorong, jadi kayak mendorong sapi itu loh, lundung ya. Sampailah kita tiba di Pantai Gili Sunda cabang Wonosari ya, dulu di Gili Sunda Lombok, ini Gili Sunda Wonosari. Sampai sana wah senang-senang kita. Roti, ada sosis, ada tempura, ada daging, ada ayam, wes cumi, pokoknya enak banget itu. Terus yang tak ketinggalan adalah ngombenya itu ada. Santai lah, kita gitar-gitaran, kita nyanyi yuk, curhat-curhatan apa. Itu pas banget buat makan-makan, minum-minum, gitar-gitar, nyanyi gitu. Pas banget waktunya. Terus cuacanya juga sedang cerah, jadi dingin, itu asik banget lah pokoknya. Aku simpan mawar yang ku beri. Beberapa ada yang tidur, udah kecapean di jalan Lu dandam dia bilang Masuk telepon. aku aha. Jadi di sini namanya Pantai Ngandong, teman-teman. Ngandong. Anak-anak semuanya sudah pada tepar. Padahal pagi-pagi itu di sini enak banget jalan-jalan di pinggir pantai. Mister Bagus sudah tumbang.
Rintu babi. Selamat pagi. Baik. Tewas. Mr. Zambrong tewas. Ada yang bersembunyi teman-teman. Mobil merchandise kita kali ini menjadi safety car. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang mogok atau ada yang menyerah naik motor, dia bisa masuk ke safety car. Bung Isa tumbang, 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 tumbang. Ini dia yang selalu tumbang dimanapun kita pergi. Beliaulah yang selalu tumbang nomor 1, Mr. Ari. Begitu sampai langsung pelor, nempel molor. Kita makan besar, tribut ultahnya Bagus. Mas Bagus tuh ulang tahun yang ke-28. Kita rayain bersama-sama di sana. Favoritku sopnya. Sopnya enak banget dipadukan dengan lombok hijaunya. Enak. Kita berangkat jam 11 dari pantai Ngandong di Wonosari itu menuju ke Pacitan. Kita akan lanjutkan perjalanan menuju Pacitan untuk kondangan. Jangan lupa dorong motor lagi ya. Begitu berangkat dari pantai, safety car tuh udah ditinggal sama rombongan motor. Mungkin saking excitednya mereka tuh cenderung ngebut. Dia ada 2 jalan menuju ke Pacitan. Kita sebagai safety car udah keteteran. Gambling antara milih kiri dan kanan, udah saya pilih kiri padahal anak-anak lewat kanan. Ya inilah perjalanan yang sesungguhnya. Tet. Pacitan. Sampailah kita di kota Pacitan. Di kota Pacitan itu kita yang udah angkat tangan dulu, seneng deh. Wah, sampai Pacitan. Ternyata nikahannya Kiki itu sebenarnya bukan di Pacitan, bukan di Pacitan kota, tapi Pacitan di sini nih, pantai-pantai di sini. Kiki itu nikahnya di sini loh. Udah dikirimin map dari teman kita yang sehari sebelumnya udah memang nyampe di tempat Kiki. Di maps itu terlihat itu emang jalan itu lebih cepat gitu loh. Saya jadi tahu bahwa jalan tuh ada macam-macam. Ada jalan aspal, jalan rel, Habis jalan semen, jalan setapak. Ada lagi apa itu? jalan bayi. Jalan bayi saya juga udah pernah lewat. Jalan batu-batu. Cuma bisa untuk pas mobil jalan setapak. Pemandangannya bagus banget. Los banget. Dan sampai akhirnya kita sadar Di depan kita ada sebuah perahu kayu. perahu kayu. Bang, kita udah jadi James Bond apa? Jadi kemarin mobil merchandise berjalan di tengah danau atau sungai yang kering. Tidak bisa menjalankan fungsi sebagai safety car. Terus kita juga nggak tahu nasib mereka, sementara nasib kita sendiri juga salah jalan terus, ketemu jalan putus terus. Rombongan motor mengalami hal yang lebih parah. Di sini di gunung, bener-bener di gunung itu bener-bener. Aduh, kirain udah nyampe ternyata harus jalan lagi. Parah sih soalnya. Aku sampai di perjalanan itu sampai mikir, opo iya no wong sing urip ning kene yo. Karena itu isinya batu semua, terus pohon-pohon, bener-bener itu bener-bener nggak ngebayangin itu loh kalau hidup di situ seperti apa. Setiap orang cuma bilang, oh mas, ngajeng Riko, depan sana, depan sana yaitu 10 kilo, depan sana 15 kilo, depan sana. Takaran jauh dan dekat bagi warga itu berbeda dengan jauh dan dekat bagi kita. Nah kalau lihat Isa, nah jalannya tuh kayak Isa itu, debu, rusak, parah. Nah Jalannya kok semakin sempit ya. Semakin lama tuh semakin sempit. Udah habis itu sempit lah pokoknya. Semakin sempit, semakin aspalnya hilang. Gak ada aspal. Jalan tanah itu loh. Bener-bener tanah. Grubrek. Debu. Ya ampun, debunya naik itu belok sini, belok sana, nggak tentu arah itu. Ini ngendi tuh aku bilang gitu. Ternyata naik terus, naik terus, naik gunung, ternyata naik terus muter ke atas gini. fuck. Sebelah kanan itu tebing, di sebelah kiri itu jurang. Halah kok mereka tuh berhenti
gajahnya Pak Erik itu, Viragonya yang 1000 cc itu mogok pas tanjakan gini loh. Nah, yang repot karena motornya Mas Erik nggak bisa di starter pas naik tanjakan mati. Lah kan nggak mungkin kalau didorong ke atas. Bajingan aku terus piye ya, aku langsung di dalam pikiranku tuh terus piye carane niku ya, aku langsung bilang bajingan iki piye lho. Harus diputer dulu padahal motornya berat gede itu diputer tahun 82 ya. Yamaha Virago tahun 82 itu gede itu cc-nya gede. Kita bilang berat banget itu. Berapa kilo itu? Enggak seperti motor biasa ya. Iki medeni banget iki. Nak medun. Mas Erik katanya udah aku gelundungke dulu, aku ini digelondorin itu loh dari atas ke bawah. Tapi kan bahaya juga sebenarnya. Aku lihat bajingan ini jalanin. Aku nggak berani kalau aku nggak berani aku bajingan ini sesek. Tapi dia yakin kok ya udah. Nah, tapi aku sebenarnya juga tetap nggak yakin. Waduh piye ya, piye ya. Soalnya aku nggak berani. Tapi ternyata ya wes akhirnya 1, 2, 3 wes dicul-kecul gitu. terus didronjongkan turun gitu. Nah, yang ngeri adalah Wah, kepot. Miring. Ngepot ngosek itu. Ketabi. Jit. Bajingan. Nyit terakhir itu loh. Wah, kayak Pak Erik tiba. Tol kami. Ini, kiri ini, bawah ini. Weh, tiba kayak ngo. Direm, Pak. Bro gitu. Terus aku kaget. Spontan Langsung semua tuh lari, Mas Ari lari. aku disitu takut. Yang bikin panik saya tuh sewaktu Dek Caca bilang, Mas Erik jatuh. Sulok. Mas Erik jatuh. Terus Mas, hah? Kan aku nggak bisa lihat karena itu ada belokan kan. Yang saya lihat itu cuman anak-anak lari semua ke bawah. Lari panik gitu. Itu sudah tak rem, udah masuk gigi 2, gigi 1 karena pasir dan batuan, bukan aspal. Jadi ban itu sudah berhenti, dia ngepot ke kanan kiri. Wah! Pikiranku cuma satu, aku harus bisa menguasai kamu. Aku harus pulang, nanti ketemu anakku, Goku sama Bara. Diem. Akhirnya aku bisa ngontrol motor itu tepat persis semeter sebelum jurang. Terus bagus turun itu. Wes, kalau gini caranya kita nggak usah melanjutkan perjalanannya. wes, Dewi rasa munggah. Iki terlalu bahaya iki. Wes rasa munggah. Iki terlalu bahaya iki. Udah mau tamat itu mungkin. Duh, 80% itu bisa tamat itu kalau lihat itu. Ngeri aku pokoknya. Bagus itu dari belakang juga udah bilang, "Udah, kayaknya ini udah aku nggak mau nih," katanya keselamatan nomor 1 gitu sambil kayak orang mau nangis itu. Enggak, Rin, beresiko banget, Rin. Soalnya motornya gede, bocahnya oke, wis ya mene. Ngono dhewe mulih bengi-bengi saya bahaya. Tenan rampus ya. Mending aku keselamatan nomor 1 wis. Apa Puter aja. Saya tuh lihat mukanya Dika udah sampai kayak serbet angkringan itu. Pucet itu loh, udah mau nangis itu karena dia takut juga gitu loh, karena dia ngelihat kita semua tuh ngelihat motornya Mas Erik yang itu tuh mau ngepot gini hampir masuk ke jurang itu. Muter bae. Ada pedun rasa metu kene. Iya. Sudah melewati rute yang seperti itu, Mas Bagus bilang balik itu. Yo wedi saya wedi juga tuh. Wong salah satu dari timnya hampir jatuh. Saya takutnya itu nyemplung jurang itu loh. Aku gak. Ora didorong oleh Mas Erik ora memungkinkan soalnya. Iya. Mau munggah kono kangelan banget. Ora ming motornya Mas Erik tok, motornya kabeh. Aku gak, koyo ngene iki gak. Apa? Balik lagi? Artinya kita harus melewati rute-rute yang sudah kita lewati dan itu. Kalau aku sih mikirnya kalau balik lagi juga bajingan banget itu, harus ngelewatin kayak gitu lagi. Gelap lagi, turun lagi kan juga bahaya juga, sama aja sih sebenarnya. Wis tak pinggir gesek. Kabeh kon rene. Ternyata masih mau dicoba lagi tapi Aku wani kok. Nek ngurep lho, wani ngene to.
please aja ngelundung. Nah soalnya itu aku lihat banget itu posisi motor itu udah gak bisa dikendalin itu loh, udah miring sini miring sana sambil melorot terus sambil udah mau jatuh sini miring sini gitu loh. Astaga. Nah yang kedua ini bisa. Saya belajar dari Pak Erik itu, walaupun dia sedang ada masalah, tapi dia tetap tenang gitu loh. Kalau kemarin saya itu, yang waktu turun itu wis paling pucet itu. Aku medun, ini didorong. Oke? Nek mundur ora iso ding. Padha mau wae, mau wis berhasil toh? Di saiki disuruh karo gurune itu lho. Yo, mundur sih. Yang bikin saya tenang di saat-saat harapan sudah mulai menipis waktu itu teman-teman. Setiap kali ada penduduk yang lewat situ, itu selalu nyapa. Jadi penduduk situ itu adalah penduduk yang paling ramah yang pernah aku temuin. Itu bukan tanah kita, itu bukan kampung kita, tapi mereka yang punya kampung. Setiap lewat itu selalu permisi mas, mari mas. Dengan senyumnya, dengan keramahannya itu membuat hati, ya ampun ini tanah siapa sih? Kok mereka sampai sebegitunya itu naik motor. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu bapak-bapak, ibu-ibu naik motor bisa sampai atas, kenapa kita enggak? Keren. Ayo jadi naik ini. Itu akhirnya diputuskan untuk tetap naik. Masalah kembali timbul. Motor gede itu emang didesain buat highway, putus kampas koplingnya. Kopling terus, kopling terus. Jadi udah masukin gigi, koplingnya dilepas tetap nggak mau ngangkat gasnya, nggak mau ngangkat. Wah terus piye gitu nih. Pak Erik itu bisa tenang, bisa. Saya tahu tenang sih. Udah tenang, kita ngobrol enak, terus kita cari solusi bareng-bareng. Intinya itu nak ada masalah, jangan gerusah-gerusuh. Oke. Ya oke sip. Ya. Jadi kalau nyampe aspal itu mobil sudah bisa aman lah. 2 kilo udah dapat aspal. Oke 2 kilo berarti motor ini harus didorong ke sana 2 kilo. Motor sebesar itu. Ayo barudak. Di situ aku melihat kesetiakawanan yang hebat, di mana teman-teman bahu-membahu untuk sebuah kerjasama tim yang hebat, memikirkan bagaimana solusinya lalu. Ya kita mengatasi masalah itu dengan tersenyum. Ya, hadapi masalah dengan senyuman. Nah itu. Jadi ada foto-foto, ada yang tapi seneng. Baru sekali ini saya sampai deg-degan. Udah jalannya naik kayak gini, permukaan jalan kayak ampiang, motor ngesot-ngesot. Ini ya kayak syuting angka 8 versi naik motor. Ini sesuatu yang hampir merenggut nyawa kita. Aku melewatkan bersama kalian semuanya gitu. Ya awalnya kita menganggap sebagai sebuah masalah, Kebersamaan di situ tuh diuji gitu loh. jadi tidak saling menyalahkan. Nggak ada yang saya sesali. Akhirnya semua akan indah pada waktunya. Alhamdulillah.
diasah kemampuan survivalnya. Kamti itu lebih kuat, lebih dalam. Susah bareng, seneng bareng. Dan akhirnya misi kita pun tidak gagal. Dan kita buktikan itu sampai akhirnya mobil bantuan datang. Dan itu belum selesai teman-teman. PR kita masih jauh karena dari spot itu ke rumah sang pengantin itu masih 30 km lagi, ditempuh dengan jalan yang modelnya setipe. Semoga susah payah tamunya yang datang itu sampai berdarah-darah sampai mau mati itu membuat kedua mempelai kapok untuk nikah Oh lagi. ya maaf, kemarin tuh nggak bawa kado. Wong saya tuh ya juga nggak pernah nyumbang kalau ada yang manten. Sini aja pengen nikah nggak dapet deh. Selamat menempuh hidup baru. Ini kado spesial adalah video ini. Waduh, nanti pulangnya gimana ini, Mas? Ke gunung, ke pantai.